Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan ibu siapa, dari mana? Dengan Kak Hanum dari Loksmawe Aceh. Masya Allah, Kak Hanum. Ya, panggil kakak atau panggil bunda nih? Kakak aja boleh. Oh, baik. Baik, Kak Hanum, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah. Masya Allah. Apa ya? Baik, Kak Hanum, kegiatan sehari-hari saat ini apa aja, Kak Hanum? Entah jadi mahasiswa kah, atau pekerja, atau apa? Ya, sehari-harinya kita mengabdi ya, menolong dakwahnya Rasulullah dengan mengajar anak-anak dan juga ibu-ibu. Ya, di majelis ya kita belajar dan mengajar. Oh, berarti Kak Hanum pengajar ya di kota ya, di Lok Sumawe Aceh ya. Baik, sebelumnya Kak Hanum kenal Camp Sholawat dari mana, Kak? Entah dari website kah, atau dari saudara, dari teman, atau tiba-tiba ada lagi buka-buka media sosial, ada grup atau apa gitu? Iya, pertama sih buka-buka media sosial, nggak ingat waktu itu ya, di YouTube atau WA. Tiba-tiba kita postingan yang di situ ada sekelompok orang yang mereka tuh membagi-bagikan tasbih digital di majelis-majelis, dan ada yang videonya tuh menampakkan jumlah selawat yang menurut kita tuh fantastis banget ya. Possible ya, jumlahnya sampai puluhan ribu. Waktu itu memang kita ada selawatan cuma 1000-an, 2000-an gitu ya. Jadi melihat jumlah yang sampai 60-an ribu dari berbagai daerah dengan berbagai profesi itu kayaknya impossible ya. Tapi mau dibilang impossible, ini buktinya loh, ini buktinya ada, nggak mungkin gitu kan. Nah, saat itu kita membatin di dalam hati, ya Allah, andai suatu hari saya bisa mengundang mereka ke kota saya, kita pengen mereka tuh membimbing orang-orang di kota saya. Dia sampai kemudian saya entah gaptek, entah apa gimana ya, pokoknya nggak ketemu alamat mereka, link mereka, kemudian nomor WA nggak bisa saya, pokoknya nggak ada hubungan sama sekali. Akhirnya itu impian saya. Jadi ceritanya nih, saya itu udah jatuh cinta sama mereka tuh pada pandangan pertama. Masya Allah. Ya? Nggak ketemu sama mereka. Akhirnya saya memendam di dalam hati itu, memendam tuh sampai berbulan-bulan. Hingga suatu hari ada teman ngasih link, tapi nggak tahu itu link apa ya, belum, namanya Camp Sholawat, belum tahu. Kita masuk, waktu itu saya ikut gabung, ngajak teman-teman yang lain ikut gabung, karena ini penting nih kayaknya ya, penting gitu kan. Saya masuk, kayaknya itu waktu itu namanya Camp Sholawat Nusantara ya, kalau nggak salah ya, sekitar 4 tahun yang lalu gitu kan. Jadi masuk, masih linglungnya apa sih? Pas kita masih bingung gitu. Pas lihat, ini kayaknya nih yang beberapa tahun lalu beberapa bulan yang lalu saya lihat ini di YouTube tadi. Itu surprise banget gitu, ya Allah, itu mengabulkan sesuatu yang saya impikan. Saya ketemu gitu kan. Tadi kan ceritanya jatuh cinta di pandangan pertama, cinta saya ketemu ya. Alhamdulillah akhirnya kita ikut, walaupun agak linglung-linglung masih gitu ya. Ikut training. Dan satu hal yang pasti saya ingat tuh sampai sekarang, ada motivasi luar biasa tuh yang ada di Camp Sholawat itu, di training itu, yaitu siapa yang bisa dapat 10K berturut-turut bisa masuk VIP, 10K. Itu Masya Allah ngejar sampai sekarang masih ingat gimana ya, semangat ngejar 10K itu Masya Allah sampai sekarang masih terbayang. Yang kita siang malam tuh kita nggak jauh-jauh sampai kita dapat 10K. Dan Masya Allah di sini kerasa banget ya, sekarang baru kerasa banget. Kalau dulu mungkin kita sekarang baru kerasa banget apa yang dikatakan Bunda, bahwa itu punya motivasi yang besar untuk bisa dapat memperbanyak kuat. Terus targetnya dijaga, dan jangan lupa rahasianya nih ya, tasbih digital tuh jangan pernah lepas. Selain kita ke kamar mandi, tekan baca sholawat. Masya Allah. Itu kayak kemarin aja baru terjadi ya, padahal udah lama itu ya. Masya Allah, jadi reaksi pertama udah langsung jatuh cinta aja ya, kayak Masya Allah, luar biasa, udah langsung jatuh cinta. Tapi kemudian ada yang ngasih link, ini bener nggak sih gitu ya. Terus ketika nyangka nggak sih Kak Hanum, ketika Kak Hanum ikut training nih, kok ternyata semudah ini gitu, ngebayangin nggak gitu,
kok bisa semudah ini, makanya orang bisa dapat 10.000, 60.000, 50.000 Kak? Ya awal-awalnya saya bingung ya gimana nih, apa orang nggak kerja nih. Tapi profesi bukan kerja, bukan orang rumahan. Tapi gimana nih ya? Insya Allah baru kerasa, karena kan memang di awal tuh kan saya memang sudah bisa berselawat 1.000, 2.000-an. Tapi itu Insya Allah dari pagi sampai malam. Tapi ini kok 10.000 ya, ternyata ya tasbih di kita nih. Ini rahasianya kita sama tasbih di kita. Dulu kita pakai tasbih butiran. Jadi tasbih butiran tuh sampai tasbih 1.000-an gitu, ada tasbih 1.000-an. Tapi itu kan sekali duduk ya, sekali duduk. Insya Allah kita kemanapun pakai tasbih di kita, ini rahasianya. Dan juga kan ada tips dan triksnya kan, ternyata ketika Kak Hanum ikut training kan, coba 2 menit gitu kan, 2 menit kita baca sholawat gitu. Nah dari waktu 2 menit itu kan kita bisa ngeplan gitu kan. Kalau 2 menit aja, misalkan 2 menit bisa 100. Nah gimana kalau 1 jam gitu. Nah daripada 1 jam dipakai buat ngegibah, kan lebih baik buat sholawatan gitu kan. Bener, mindset kita jadi kebuka ya. Kita dulu kan kita kalau sekarang kita ngajakin orang-orang tuh di sini ya, apa titiknya itu. Iya, ini poin-poinnya memang di situ Kak. Dulu kan ketika kami ikut hadir majelis sholawat atau segala macam kan, para habaib, para ulama kan minimal 300. Kadang kita juga mikir 300 itu gimana ya? Apakah kita habis selesai sholat atau bagaimana kan? Tapi kan ternyata ketika di camp sholat, ketika Kak Hanum ikutan training itu kan oh ternyata ini poinnya di sini gitu. Terus kemudian alat bantunya itu yang menjadi senjata utamanya gitu. Benar. Masya Allah. Baik, setelah Kak Hanum ikutan training ya, kemudian sekarang tadinya sholawat cuma 1.000, sekarang berapa Kak istiqomahnya? Ya kita istiqomah seperti juga ya Guru anjurkan kepada pejuang minimal 10.000 minimal. Ya, minimal 10.000 itu paling minim 10.000 ya. Nah ketika nggak dapat 10.000, apa yang Kak Hanum lakukan? Waduh, Masya Allah ya. Jadi gimana ya, merasa jangan sampai lah nggak sampai 10.000, takutnya Rasulullah nih apa ya, kita aja hal dunia, ada hal dunia aja kita ngukur, kita kalau punya omzet itu nggak sampai kepada target, kita sedih kan, kehilangan. Apalagi selawat Bunda itu mengajarkan kita untuk mengqadha, dan itu kita lakukan, dan benar-benar luar biasa pengaruh qadha ini, sehingga kita nggak ada yang loss, nggak ada yang hilang. Selawat kita tetap. Sudah berapa lama Kak Hanum ikut camp sholawat Kak? Usia camp sholawat ya, kalau camp sholawatnya bulan 9 lahirnya, kita bulan 11 bulan 1 masuknya. Berarti berapa tahun? Ya, 5 tahun ya. Masya Allah, 5 tahunan ya, Masya Allah. Nah setelah 5 tahun ikutan camp sholawat, apa yang Kak Hanum rasakan? Masya Allah, kalau rasa nggak bisa bilang lagi, udah gimana ya, maunya nambah-nambah terus, tapi alhamdulillah ya buat motivasi yang lain gitu Kak. Benar-benar. Jadi kalau misalnya di awal kita kan biasa bersolat sendiri ya. Jadi ketika awal di sendiri, ya Allah kan pasti berikan anugerah untuk ahli selawat. Dan saya ngerasa anugerah itu bab spiritual gitu ya. Kita ngerasa, Masya Allah, saya pengen nih, karena saya tahu betapa luar biasanya selawat, udah dapat manfaatnya. Pengen gimana? Ya Allah, sampai suatu hari saya pernah berucap, andai suatu hari, andai bisa, saya tuh pengen mengetuk pintu-pintu rumah orang untuk ngajakin orang berselawat. Masya Allah. Sampai segitunya. Dan alhamdulillah setahun setelah itu, tidak lebih lama daripada itu, saya ketemu camp selawat. Jadi kan ngerasa camp selawat ini kayak apa ya, perwujudan daripada mimpi-mimpi saya, jawaban daripada doa-doa saya. Alhamdulillah di camp selawat ini kita bisa mengajak nggak hanya 1-2 orang, tapi bisa ribuan, bahkan puluhan ribu hanya bermodalkan HP. Jadi Masya Allah, segala keberkahan dah, Masya Allah, udah nggak hilang ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya juga, semakin bagusnya teknologi, kita pun harus ikut mengikuti perkembangan zamannya teknologi, hingga nggak sampai capek-capek harus door to door gitu kan, dan akhirnya bisa kita rasakanlah manfaat yang sudah kita dapatkan. Nah Kak Hanum juga seorang pengajar di sebuah majelis taklim, atau juga sering hadir majelis taklim, majelis sholawat. Nah, apa yang membedakan nih Kak, majelis sholawat sama camp sholawat? Sebenarnya banyak sekali yang membedakan ya, karena kita sudah merasakan di sana dan juga merasakan di sini. Namun yang paling menonjol tuh pada melipat gandakan sholawat. Kalau dulu kita
walaupun ada mengajak orang tuh hanya 1-2 orang, orang-orang dekat kita. Namun di sini kita diajarkan tuh bagaimana melipat gandakan selawat kita hingga kita menjadi jutawan selawat ya. Baik, Masya Allah. Dia luar bagaimana ya share Kem Solawat memberikan memanjakan kita ya, memanjakan kita cuma dengan share link pun kita bisa menjadi jutawan selawat ya. Dan juga kalau Kak Hanum bicarakan nanti Kak Hanum sudah di dalam Kem Solawat, bagaimana Kem Solawat memberikan training yang buat kita tuh menjadi benar-benar jutawan selawat. Itu Allah mudahkan sekali di Kem Solawat. Kalau di lain mungkin kita selawat dari lisan kita untuk dekat sama Rasul. Kita butuh selawat dari jutaan lisan-lisan yang lain. Di sini hebat sekali saya. Masya Allah. Baik, Kanum, terakhir ada pesan mungkin buat para pendengar ya, mungkin bisa menjadi motivasi Kanum, jadi motivasi para pendengar-pendengar yang hari ini lagi kendor-kendornya, ngedon-ngedonnya, mungkin setelah mendengarkan pesan dari Kak Hanum mereka jadi tergerak lagi. Silakan Kak. Ya, kalau bagi kita pribadi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua, siapapun yang mendengarkan suara ini, bahwa ada Rasulullah ya, jadi benar-benar bagi kita nih orang-orang yang fakir, bahwa Rasulullah bersabda yang paling dekat dengan beliau adalah yang paling banyak selawat, dan yang paling berhak mendapatkan adalah yang paling banyak berselawat. Nah, coba kita cek diri kita, ibadah kita yang lain bagaimana, rasa-rasanya tidak ada bisa dihandalkan. Maka kita butuh sekali banyak selawat untuk kita menjadi yang paling berhak mendapatkan syafaat, dan kita yang paling berhak dekat untuk baginda Rasulullah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Hanum atas waktunya sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Mungkin di Aceh sekarang sudah pukul 9 lebih ya. Baik, terima kasih Kak Hanum. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Lancar terus kegiatannya, mudah-mudahan menjadi sebab cahaya solawat untuk umat baginda Nabi Muhammad di Lok Sumawe Aceh khususnya, dan khususnya di Nanggro Aceh Darussalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.